Bayangkan suatu pagi kamu bangun, dan kamu tidak terburu-buru. Tidak ada alarm yang menjerit. Tidak ada pesan dari atasan. Tidak ada kewajiban yang memaksa. Hari itu milikmu. Kamu bisa menulis, berjalan, membaca, bercengkerama, atau bahkan tidak melakukan apa-apa, dan tetap merasa utuh. Itulah kebebasan. Dan Morgan Housel menyebutnya sebagai harta terbesar yang bisa dibeli oleh uang, bukan mobil mewah, bukan rumah di tepi pantai, bukan jam tangan emas. Tapi kendali atas waktu dan pilihan. Di tengah masyarakat modern yang memuja produktivitas dan pencapaian, kebebasan menjadi barang langka. Kita dihadapkan pada paradoks, bekerja lebih banyak demi membeli waktu luang yang akhirnya tidak sempat kita nikmati. Kita mengejar gaji tinggi, lalu mengunci diri dalam pekerjaan yang menyita waktu, energi, dan kadang, kesehatan mental. Apa sebenarnya yang kita kejar? Uang, dalam pengertian klasiknya, adalah alat tukar. Namun, di tangan yang bijak, uang adalah alat untuk merdeka. Merdeka dari tekanan, dari keharusan, dari hidup yang dikendalikan oleh orang lain. Bukan berarti kita hidup tanpa batas atau tanggung jawab, melainkan hidup dalam kendali penuh atas nilai dan waktu kita sendiri. Dalam buku The Psychology of Money, Housel mengingatkan kita bahwa harta terbesar yang sering luput dari perhatian bukanlah aset material, tapi kebebasan memilih. Dan ironisnya, banyak orang justru menukar kebebasan itu demi ilusi kenyamanan atau status sosial. Kita mengenal orang-orang yang secara kasat mata, sukses, rumah besar, mobil mewah, pekerjaan bergengsi. Tapi mereka tidak pernah makan malam bersama keluarga. Mereka menjawab email saat liburan. Mereka kelelahan, mudah marah, dan jauh dari kata damai. Kita juga mungkin melihat pengusaha yang mencetak miliaran, tapi tak pernah punya waktu untuk menulis puisi yang dulu ia cintai. Seorang dokter yang diidolakan pasien, tapi tubuhnya nyaris roboh karena 90 jam kerja seminggu. Seorang influencer yang terkenal di media sosial, tapi tak bisa tidur nyenyak karena cemas akan angka engagement. Kita hidup di era yang mendewakan performa, dan lupa bahwa hidup yang bermakna bukanlah pertunjukan. Dan justru disinilah letak kebebasan, di ruang-ruang hening, ketika kita memilih apa yang penting, bukan hanya apa yang tampak. Mengapa kebebasan begitu sulit dikejar? Karena sejak kecil, kita diajarkan untuk mengejar nilai, bukan waktu. Kita dilatih untuk memenuhi ekspektasi, bukan mendengar suara hati. Kita diajari untuk membandingkan capaian, bukan mengukur kepuasan. Maka tidak heran jika kita tumbuh menjadi manusia dewasa yang cemas kehilangan status, takut akan kegagalan finansial, dan terus-menerus mencari validasi dari luar. Dalam kondisi itu, kebebasan tampak seperti kemewahan yang hanya bisa dimiliki oleh orang kaya sejati. Padahal, banyak orang biasa yang hidup sederhana justru punya lebih banyak kebebasan dibanding para eksekutif kelas atas yang waktunya dibeli perusahaan. Kebebasan adalah soal bagaimana kita mengelola kebutuhan, bukan seberapa banyak kita punya. Bayangkan dua orang. Satu orang punya penghasilan 200 juta rupiah per bulan, tapi pekerjaannya menuntut dia hadir 70 jam seminggu, dengan stres tinggi dan cuti yang nyaris tak pernah diambil. Orang kedua punya penghasilan 20 juta rupiah per bulan, bekerja remote, hanya 30 jam seminggu, dan bisa menghabiskan sore bersama keluarganya atau membaca buku yang ia cintai. Siapa yang lebih kaya? Dalam definisi tradisional, orang pertama. Tapi jika yang kita nilai adalah kebebasan dan kendali atas hidup, maka orang kedua jauh lebih kaya. Ia bebas memilih bagaimana menghabiskan waktunya, kapan ia ingin beristirahat, dan bagaimana ia menata prioritas. Inilah yang dimaksud Morgan Housel. Kekayaan sejati adalah ketika kamu tidak perlu menjual waktumu kepada siapapun. Saat kita mengubah orientasi dari mengumpulkan lebih banyak, menjadi menyusun hidup yang bisa kita nikmati tanpa tekanan, maka kita masuk ke dalam revolusi berpikir. Kita tidak lagi terpaku pada angka gaji atau total aset. Kita mulai bertanya, apakah aku bisa mengambil cuti tanpa rasa bersalah? Apakah aku bisa tidur nyenyak tanpa mengkhawatirkan tagihan? Apakah aku bisa memilih pekerjaan yang sesuai nilai hidupku, bukan hanya demi uang? Kebebasan tidak selalu berarti pensiun dini atau jadi miliarder. Kadang ia berarti punya cukup dana darurat untuk berani berkata tidak. Kadang ia berarti punya waktu 2 jam setiap hari untuk hal yang kita cintai. Kadang ia berarti punya keberanian untuk hidup sesuai nilai, bukan tuntutan luar. Di permukaan, dunia modern tampak memberi kita banyak pilihan. Pilihan pekerjaan,
pilihan gaya hidup, pilihan produk, bahkan pilihan identitas. Tapi apakah semua itu benar-benar mencerminkan kebebasan sejati? Kenyataannya, banyak dari pilihan itu adalah ilusi, dibentuk oleh sistem ekonomi, budaya konsumsi, dan tekanan sosial yang tak kasat mata. Kita merasa bebas memilih karena kita dibanjiri oleh opsi. Tapi semakin banyak opsi yang ditawarkan, semakin terarah pula cara kita mengambil keputusan. Kita tidak lagi memilih karena kita tahu apa yang kita butuhkan, tapi karena kita diprogram untuk menginginkan. Contoh kasus, konsumerisme digital. Ambil contoh belanja online. Algoritma memberi kita ratusan rekomendasi. Tapi justru karena itu, kita terdorong membeli barang yang tidak kita perlukan, hanya karena diskon, tren, atau iklan yang terintegrasi dengan kebiasaan digital kita. Kita pikir kita punya kendali. Padahal, kita hanya menjadi bagian dari sistem yang memanipulasi kebebasan menjadi keterikatan. Di dunia kerja, kita diajarkan bahwa kerja keras adalah jalan menuju kebebasan finansial. Namun, banyak orang yang akhirnya terjebak dalam karir yang menguras energi, hanya demi menjaga status dan gaji. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar komitmen yang harus dijaga, jam kerja, tanggung jawab, dan ekspektasi. Mereka bisa membeli barang apapun, tapi tidak bisa membeli waktu untuk diri sendiri. Mereka terikat pada struktur yang tampak seperti pilihan, padahal sebenarnya adalah jebakan tak kasat mata. Ketika segalanya tersedia, informasi, hiburan, koneksi sosial, kita merasa dunia ada dalam genggaman. Tapi ironisnya, semakin banyak yang tersedia, semakin lelah kita untuk memilah. Kita menonton serial demi serial, tapi tidak tahu mengapa kita menonton. Kita berselancar di media sosial, tapi tak pernah benar-benar terhubung. Kita mengejar banyak hal, tapi kehilangan kejelasan akan tujuan. Ini bukan karena kita lemah atau malas, tapi karena ilusi kebebasan telah menjauhkan kita dari kebebasan sejati, kemampuan untuk menentukan sendiri makna dan arah hidup. Filosofi, less is more. Kebebasan sejati tidak datang dari jumlah pilihan, tapi dari kesadaran akan apa yang penting. Disinilah prinsip, less is more, menjadi kunci. Orang yang bisa berkata, tidak, pada distraksi, adalah orang yang punya kendali atas dirinya. Bukan berarti anti-teknologi atau menolak kemajuan. Tapi kita perlu bertanya, apakah aku memilih karena benar-benar ingin? Atau karena aku takut ketinggalan, takut kalah, takut tak dianggap? Kebebasan bukan soal punya ribuan opsi. Kebebasan adalah ketika satu keputusan kecil pun mencerminkan nilai yang kita pegang teguh. Ketika waktu, energi, dan uang kita diarahkan bukan oleh algoritma atau norma sosial, tapi oleh kesadaran dan tujuan yang jernih. Bab selanjutnya akan membawa kita menyelami bagaimana uang, yang sering kita kira sebagai penjara, justru bisa menjadi alat pembebas, jika kita tahu cara mengelolanya. Di banyak budaya dan sistem pendidikan, uang diposisikan sebagai tujuan utama kehidupan. Kita didorong untuk mengejar karir mapan, jabatan tinggi, atau usaha besar demi satu hal, penghasilan yang tinggi. Tapi apakah benar uang adalah tujuan? Ataukah ia hanyalah alat untuk mencapai sesuatu yang lebih dalam, kebebasan? Pada awalnya, uang adalah alat tukar. Ia menyederhanakan barter, mempercepat perdagangan, dan memperluas konektivitas antar komunitas. Namun, seiring waktu, uang berubah fungsi, dari alat menjadi identitas dan ukuran nilai diri. Hari ini, gaji bukan lagi sekadar alat bertahan hidup, melainkan lambang status, rasa aman, dan bahkan kebahagiaan. Kita diukur dari seberapa besar pendapatan, bukan dari seberapa tenang kita tidur di malam hari atau seberapa puas kita menjalani hari. Uang dan definisi kebebasan. Morgan Housel pernah menulis bahwa kebebasan adalah ketika kamu bisa mengendalikan waktumu sendiri. Dan inilah kebenaran mendalam yang sering terlupakan, uang yang baik adalah uang yang memberi kita pilihan. Pilihan untuk tidak mengambil proyek yang tidak sejalan dengan nilai hidup. Pilihan untuk libur tanpa rasa bersalah. Pilihan untuk merawat orang tua tanpa takut kehilangan gaji. Orang kaya sejati bukanlah yang punya rumah terbesar, tapi yang bisa memutuskan apa yang ingin dilakukan dengan waktunya. Studi kasus, 2 gaji, 2 arah hidup. Bayangkan 2 orang, satu bekerja di perusahaan besar dengan gaji tinggi, tapi terikat jam kerja ekstrim dan tekanan mental luar biasa. Yang satu lagi punya usaha kecil, pendapatan cukup, tapi bisa mengatur waktu kerja dan punya waktu untuk keluarga. Siapa yang lebih bebas?
Dalam angka, yang pertama lebih kaya. Tapi dalam kualitas hidup, yang kedua mungkin lebih menang. Simpanan sebagai simbol kebebasan. Kebanyakan orang menyimpan uang untuk berjaga-jaga. Tapi lebih dari itu, simpanan adalah jaminan kebebasan psikologis. Uang tabungan adalah cara kita berkata, aku tidak perlu tunduk pada sistem, karena aku bisa bertahan tanpa harus selalu berkata ya. Warren Buffett bukan orang paling kaya karena gaya hidupnya mewah, tapi karena ia bisa menolak semua hal yang tidak ia inginkan. Dan itu semua berakar dari satu hal, ia punya cukup uang untuk bebas. Uang bukan musuh, tapi ketika ia dijadikan pusat dari semua keputusan, ia bisa memperbudak. Namun jika kita memposisikannya sebagai alat, uang justru memperbesar kapasitas kita untuk memilih. Menjadi lebih dermawan, menjadi lebih selektif, menjadi lebih hadir untuk orang-orang yang kita cintai. Uang yang sehat bukan uang yang hanya tumbuh, tapi uang yang membuka ruang gerak, memberi kita kemampuan untuk berkata, tidak, dan iya, secara sadar. Ia memberi kita kesempatan untuk mengejar makna, bukan sekadar pemasukan. Dalam bagian berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam tentang hubungan antara waktu, uang, dan kendali atas hidup. Karena kebebasan sejati tidak hanya tentang punya uang, tapi tentang tahu cara menggunakan waktu dengan uang itu. Jika uang bisa dicari, waktu justru tidak bisa dikembalikan. Setiap detik yang berlalu adalah investasi tak tergantikan. Dan disinilah letak paradoks besar dalam dunia modern. Kita bekerja keras demi uang, namun seringkali mengorbankan satu-satunya aset yang benar-benar terbatas, waktu hidup kita. Filosofi waktu sebagai kekayaan. Orang bijak dari berbagai peradaban, dari filsuf Yunani hingga biksu Zen, selalu menekankan bahwa orang yang paling kaya adalah orang yang mengendalikan waktunya sendiri. Ia bisa memilih bagaimana mengisi harinya. Ia tidak hidup dalam penyesalan masa lalu atau ketakutan masa depan, tapi dalam kesadaran saat ini. Waktu adalah ukuran sejati dari kekayaan emosional dan spiritual. Bahkan, dalam banyak kasus, mereka yang hidup paling sederhana tapi punya waktu untuk mencintai, mencipta, dan merenung adalah yang paling kaya dalam ukuran batin. Ironisnya, era modern menawarkan teknologi yang menghemat waktu, dari pesan instan, belanja online, AI, hingga otomatisasi, namun hasilnya adalah kehidupan yang semakin padat. Mengapa? Karena waktu yang kita hemat tidak dipakai untuk istirahat atau kontemplasi, tapi untuk melakukan lebih banyak hal. Inilah jebakan produktivitas. Kita percaya bahwa semakin banyak yang kita lakukan, semakin kita berarti. Padahal, makna hidup tak diukur dari to-do list, tapi dari kehadiran kita saat menjalaninya. Waktu yang dimiliki vs waktu yang dikuasai. Ada perbedaan besar antara memiliki waktu dan menguasai waktu. Banyak orang punya waktu luang, tapi tidak tahu cara mengisinya. Mereka terjebak di antara pilihan distraksi dan hiburan instan. Kebebasan sejati datang ketika kita menjadi tuan atas waktu, bukan hanya memiliki jam kosong. Misalnya, kita punya akhir pekan, tapi sibuk memikirkan pekerjaan. Kita punya cuti, tapi tetap membuka email. Kita sedang bersama keluarga, tapi pikiran kita ada di tempat lain. Menukar waktu untuk uang, sampai kapan? Kita semua, dalam tahap tertentu, memang perlu menukar waktu untuk uang. Itu wajar, tapi pertanyaan pentingnya adalah, sampai kapan? Dan dalam kadar seperti apa? Tujuan dari kebebasan finansial bukan untuk berhenti bekerja, tapi untuk bekerja dengan kesadaran penuh. Untuk mengatakan, ya, pada proyek yang kita cintai dan tidak pada proyek yang hanya membawa stres. Strategi menghargai waktu. Blokir waktu untuk hal-hal yang bernilai personal. Jangan hanya menunggu waktu luang, tapi jadwalkan waktu untuk yang penting. Kurangi distraksi digital, notifikasi adalah pencuri terbesar waktu modern. Latih kehadiran penuh. Meditasi, journaling, atau sekadar berjalan tanpa ponsel bisa mengasah kepekaan kita terhadap momen sekarang. Belajar berkata tidak, setiap "ya" yang kita ucapkan adalah tidak pada hal lain. Uang bisa membuatmu terlihat kaya, tapi hanya pengendalian atas waktu yang bisa membuatmu benar-benar merasa kaya. Karena di ujung hidup nanti, yang kita sesali bukanlah gaji yang kurang besar, tapi waktu yang kurang bermakna. Di bagian berikutnya, kita akan menelusuri lebih dalam tentang bagaimana kebebasan sejati datang dari keselarasan antara nilai hidup dan keputusan finansial. Karena kebebasan bukan cuma tentang uang dan waktu, tapi juga tentang kejelasan dalam menentukan arah.
Kebebasan sejati tidak hanya tentang memiliki uang atau waktu, tetapi tentang hidup selaras dengan nilai-nilai terdalam kita. Ini adalah seni hidup otentik, ketika pilihan finansial mencerminkan siapa kita sebenarnya, bukan siapa yang ingin kita tampilkan. Setiap orang memiliki nilai-nilai inti yang berbeda: keluarga, kreativitas, kontribusi sosial, petualangan, ketenangan batin. Namun seringkali, keputusan keuangan kita justru mengabaikan nilai-nilai itu. Kita ingin tenang, tapi berutang demi gaya hidup. Kita mencintai keluarga, tapi bekerja tanpa henti dan melewatkan momen berharga. Kita ingin berdampak, tapi takut memilih karir yang tak menghasilkan banyak. Menyelaraskan nilai dengan uang berarti membelanjakan uang untuk memperkuat identitas sejati kita, bukan untuk membangun pencitraan. Salah satu cara mengevaluasi keputusan finansial adalah dengan bertanya, apakah ini mendekatkan saya pada hidup yang saya cita-citakan? Misalnya, membayar kursus yang membuka jalan karir impian lebih besar dari membeli gadget terbaru. Menghabiskan uang untuk quality time bersama anak lebih besar dari cicilan mobil mewah. Berinvestasi dalam kesehatan mental dan fisik lebih besar dari gaya hidup instan yang merusak jangka panjang. Kebebasan sejati adalah saat kita bisa menolak standar orang lain dan hidup menurut standar kita sendiri. Alih-alih hanya fokus pada pemasukan, kita juga bisa mendesain sistem keuangan pribadi yang mendukung gaya hidup bermakna. Anggaran berbasis nilai, alokasikan dana bukan hanya berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan apa yang paling bernilai. Kebiasaan sadar belanja, renungkan sebelum membeli, apakah ini mengisi kekosongan atau memperkuat makna. Tabungan untuk misi hidup, sisihkan dana untuk passion project, cuti sabatikal, atau relokasi yang lebih tenang. Berinvestasi dalam koneksi manusia, banyak studi menunjukkan bahwa relasi yang sehat adalah sumber kebahagiaan terbesar, dan kadang membutuhkan investasi waktu dan uang. Salah satu tantangan terbesar dalam menyelaraskan hidup adalah tekanan ekspektasi eksternal. Dunia mendorong kita untuk mengejar citra ideal, rumah besar, mobil mahal, prestise karir. Tapi semua itu seringkali justru menjauhkan kita dari kebebasan. Butuh keberanian untuk berkata, saya tidak butuh rumah besar, saya butuh hidup ringan. Saya memilih waktu untuk menulis, bukan jabatan bergengsi. Saya lebih bahagia tinggal di desa, meskipun pendapatan lebih kecil. Uang tidak membentuk hidup, tapi pilihan kitalah yang membentuk arah. Uang bisa memperluas kemungkinan, tapi arah hidup tetap ditentukan oleh kejelasan atas apa yang benar-benar penting. Kebebasan sejati bukan tentang bebas melakukan apapun, tapi bebas melakukan yang sejalan dengan hati nurani dan tujuan jiwa. Ketika uang, waktu, dan nilai hidup menyatu dalam satu jalur, di sanalah kebebasan sejati hadir. Itu bukan euforia sesaat, tapi ketenangan mendalam yang muncul dari hidup yang selaras. Di bagian akhir bab ini, kita akan menutup dengan sebuah refleksi, mengapa banyak orang mengejar kebebasan, namun justru terjebak. Dan bagaimana kita bisa mematahkan rantai itu, membebaskan diri, bukan hanya secara finansial, tapi secara eksistensial. Seringkali kita merasa bebas, hanya karena tidak ada yang melarang kita secara eksplisit. Namun dalam psikologi, ada yang disebut kebebasan negatif, bebas dari, dan kebebasan positif, bebas untuk. Yang pertama hanya soal ketiadaan paksaan, yang kedua adalah soal kapasitas untuk bertindak berdasarkan kehendak sadar. Jika kita hidup terjebak dalam rutinitas, tekanan ekonomi, ekspektasi sosial, atau ketergantungan gaya hidup, meskipun tak ada yang mengikat secara fisik, kita tetap tidak benar-benar bebas. Inilah kebebasan terdalam, menjadi versi terbaik dari diri sendiri tanpa kompromi terhadap sistem yang menstandarkan nilai kesuksesan. Bebas memilih pekerjaan yang bermakna, meski gajinya tidak besar. Bebas mengatakan tidak pada undangan sosial yang tak perlu. Bebas mengatur jadwal hidup tanpa harus meminta izin. Banyak keputusan ekonomi yang kita ambil hari ini bersumber dari trauma atau ketakutan masa lalu. Anak miskin yang dewasa ingin membuktikan diri melalui barang mahal. Orang yang pernah ditolak karena status ekonomi berusaha membeli penerimaan sosial. Individu yang tumbuh dalam kekurangan kini bekerja mati-matian tanpa sempat menikmati hidup. Kebebasan berarti berdamai dengan luka finansial, dan berhenti membiarkan masa lalu mengontrol masa depan. Kebebasan bukan berarti anarki, ia berarti otonomi, kemampuan membuat keputusan sendiri, berdasarkan informasi dan intuisi yang jernih. Untuk itu, kita perlu edukasi keuangan yang kuat,
refleksi personal yang konsisten, dukungan komunitas yang tidak menghakimi. Kebebasan yang matang bukanlah pemberontakan, tapi kemandirian yang bertanggung jawab. Dalam era media sosial, kebebasan kita sering terancam oleh budaya membandingkan. Kita merasa tidak cukup hanya karena orang lain tampil lebih kaya, lebih bahagia, lebih sukses. Padahal itu semua sering kali ilusi. Kebebasan mental berarti tidak lagi mengukur nilai diri lewat pencapaian orang lain. Tidak terpancing membeli demi validasi. Tidak merasa malu dengan pilihan hidup yang berbeda. Menjadi bebas adalah menjadi jujur pada diri sendiri. Ini tidak hanya soal uang dan waktu, tetapi tentang makna terdalam dari kebebasan itu sendiri. Ini bukan ide mewah, ini adalah hak eksistensial setiap manusia. Namun untuk mencapainya, kita harus berani menghadapi luka, melepaskan ekspektasi, dan berjalan di jalan hidup yang mungkin tak populer, tapi jujur. Kebebasan adalah harta terbesar yang tidak bisa dibeli, tetapi bisa diraih dengan keberanian, kesadaran, dan konsistensi. Bab ini menutup dengan sebuah undangan reflektif. Apakah hidup kita saat ini sedang menuju pada kebebasan yang sejati, atau hanya berputar-putar dalam labirin pencapaian semu? Tak ada peta tunggal menuju kebebasan, tapi setiap langkah jujur yang kita ambil untuk hidup sesuai nilai diri, adalah satu langkah menuju tanah merdeka itu. Dan mungkin, dalam keheningan sebuah pagi, saat kita menyeduh kopi tanpa buru-buru, duduk tanpa tekanan, dan merasa utuh tanpa alasan, kita baru sadar. Inilah kebebasan yang sesungguhnya. Jika narasi ini menyentuh bagian dari hati dan pikiran Anda, jika ada kalimat, ide, atau refleksi yang membuat Anda berhenti sejenak dan berpikir, maka mungkin sudah saatnya Anda melakukan satu hal penting, ambil kembali kendali atas hidup Anda. Kita semua hidup dalam dunia yang sibuk, dunia yang terus mendorong kita untuk mengejar lebih banyak, lebih cepat, dan lebih besar. Tapi melalui cerita-cerita sederhana tentang uang dan pilihan, kita belajar bahwa kekayaan terbesar bukanlah apa yang kita miliki, tapi apa yang bisa kita tolak, apa yang bisa kita lepaskan, dan seberapa besar kita bisa hidup dengan tenang. Terima kasih telah menyimak bab 15 dari seri The Psychology of Money. Jika Anda merasa konten ini berguna dan ingin terus menjelajahi cara berpikir baru tentang uang, waktu, dan kebebasan, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, apa arti kebebasan menurut Anda, subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang sedang mencari makna dalam hidup finansial mereka. Karena setiap tindakan kecil bisa menyalakan percikan kesadaran baru. Sampai jumpa di bab selanjutnya, dan semoga Anda menemukan kebebasan sejati, bukan di masa depan, tapi mulai dari hari ini. Salam merdeka!